Selamat pagi anak-anak ibu kelas 10 IPS dimanapun kalian berada saat ini. Kembali lagi kita bertemu dengan Ibu Diana dalam mata pelajaran geografi. Nah, kali ini kita akan membahas judul bab terbaru kita sekaligus bab terakhir kita untuk semester ini, yaitu mengenai dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran yang pertama adalah mendeskripsikan teori pembentukan planet bumi. Yang kedua, memahami dinamika planet bumi, rotasi dan juga revolusi. Yang ketiga, mendeskripsikan karakteristik bumi sebagai ruang kehidupan. Dan yang keempat, menjelaskan perkembangan planet bumi. Nah, sebagai panduan kita, kalian juga boleh melihat materi yang ada di buku paketmu. Oke anak-anak ibu, selamat menyaksikan video pembelajaran yang ibu buat. Semoga kalian mampu memahaminya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jagat raya sebagai ruang eksistensi planet bumi. Nah, harus kalian pahami bahwa bumi itu adalah bagian dari jagat raya. Nah, di mana bumi adalah bagian dari salah satu komponen yang terdapat di galaksi, yaitu galaksi Bima Sakti. Dan di jagat raya masih kita temukan berbagai jenis lagi galaksi-galaksi yang lain. Jagat raya adalah istilah lain dari alam semesta. Jagat raya adalah sebuah ruang tempat segenap benda langit berada, termasuk bumi sebagai tempat manusia hidup. Di jagat raya terdapat bermiliar-miliar bintang, planet-planet, komet, dan juga meteor. Selain itu, jagat raya juga terdapat debu, kabut, dan juga gas. Jagat raya adalah ruangan yang meluas ke segala arah dan tak terhingga. Namun, jagat raya memiliki batas-batas yang belum dapat diketahui. Jagat raya kita sebut juga dengan alam semesta yang terdiri dari ribuan galaksi dan sistem perbintangan. Nah, bintang-bintang tersebut dapat kita lihat langsung atau dengan menggunakan teropong bintang. Nah, ukuran bintang yang terlihat tergantung pada jarak antar benda langit tersebut. Kosmografi diambil dari bahasa Yunani, yaitu kosmos dan juga grafein. Kosmos artinya adalah alam semesta atau jagat raya atau universe, sedangkan grafein artinya adalah tulisan, penggambaran ataupun uraian yang bersifat tertulis. Dengan demikian, secara harafiah, kosmografi adalah ilmu pengetahuan yang menguraikan atau menggambarkan tentang alam semesta serta menjelaskan fenomena-fenomena dan hukum-hukum yang terjadi di alam semesta. Adapun pandangan mengenai pusat jagat raya kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah antroposentris yang terdiri atas dua kata, yaitu antro yaitu manusia, sedangkan sentris berarti pusat, yang artinya bahwa manusia merupakan pusat dari alam semesta. Kemudian yang kedua adalah geosentris yang terdiri atas dua kata, yaitu geo, bumi, sedangkan sentris berarti pusat, yang artinya
bahwa bumi merupakan pusat dari alam semesta. Nah, teori ini dikemukakan oleh Claudius Ptolemeus. Yang ketiga adalah heliosentris. Nah, helios berarti matahari, sedangkan sentris berarti pusat. Berarti bahwa matahari sebagai pusat dari alam semesta. Nah, teori ini dikemukakan oleh Kopernikus. Yang keempat adalah galaktosentris, di mana galakto berarti adalah galaksi, sedangkan sentris adalah pusat, yang mengatakan bahwa galaksi adalah pusat dari alam semesta. Nah, teori ini mulai berkembang semenjak tahun 1980, di mana pada saat itu Amerika Serikat mampu menciptakan sebuah teleskop raksasa. Yang terakhir adalah asentris, dikatakan bahwa alam semesta itu tidak memiliki pusat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai teori pembentukan jagat raya. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah teori Big Bang. Teori Big Bang atau teori ledakan besar adalah teori terbentuknya alam semesta yang paling terkenal dan yang paling masuk akal. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta dan kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. Awan hidrogen tersebut bertambah padat dan memanas hingga temperatur jutaan derajat Celcius. Awan hidrogen ini menjadi bahan pembentuk bintang-bintang di alam semesta. Jadi intinya anak-anak ibu, teori Big Bang terjadi karena adanya ledakan yang maha dahsyat hingga menghancurkan massa tunggal. Nah, akibat ledakan tersebut, banyak materi yang terlontar ke segala penjuru semesta dalam bentuk serpihan. Nah, inilah asal mula terbentuknya jagat raya atau anggota-anggota di sistem jagat raya seperti galaksi, kemudian juga planet. Yang kedua adalah teori keadaan tetap yang mengatakan bahwa alam semesta yang ada saat ini akan terus dalam keadaan tetap baik dahulu ataupun beberapa waktu ke depan. Berdasarkan teori yang tetap dijelaskan bahwa materi-materi yang ada di alam semesta secara terus-menerus datang ke dalam bentuk atom hidrogen hingga membentuk sebuah galaksi lama yang terus bergerak menjauhi kita dalam prosesnya. Nah, dari gambar yang kita lihat mengenai teori keadaan tetap, diawali pada gambar pertama adalah 3 molekul, kemudian gambar yang kedua menjadi 6 molekul, dan yang gambar yang ketiga menjadi 9 molekul dengan warna molekul yang berbeda. Nah, dari gambar tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa seluruh materi yang ada di jagat raya akan memuai dengan laju tetap dan mengisi kekosongan di jagat raya. Teori keadaan tetap berdasarkan pada prinsip kosmologis sempurna yang berisi bahwa alam semesta dimanapun dan kapanpun akan selalu sama. Terlebih, teori ini didukung oleh fakta bahwa sebuah galaksi baru memiliki jumlah yang hampir sama dengan galaksi lama. Dapat dikatakan pula jika teori keadaan tetap menjelaskan alam semesta tersebut tidak terhingga ukurannya dan tidak terhingga pula usianya. Oke anak-anak ibu, kelas 10 IPS, demikian dulu presentasi ibu mengenai jagat raya. Ibu berharap dengan tadi kalian menonton video yang sudah ibu buat, kalian mampu memahaminya. Namun, jika ada yang kurang kalian pahami, kita boleh berdiskusi di grup kelas ataupun kalian boleh chat ibu secara pribadi. Oke anak-anak ibu, meskipun saat ini kita masih belajar secara daring, ibu harap kalian mampu dan masih tetap bersemangat mengikuti pembelajaran. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat pagi semuanya, salam sehat dan juga tetap semangat.